Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan, karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku.
ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulut kami penuh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi sembah Dia. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian. Kami senantiasa memuji-Mu, senantiasa bersuka karena Engkau. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh ya Rabata Syara, kepadamu ya Allahku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulutku penuh dengan sepanjang hari kami mau memberi penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi katakan, mulutku. Saya mengundang hambanya Ibu Des. Kepada
sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kau begitu baik bagi setiap kami ya Bapa. Kami membawa hidup kami kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami, Tuhan, sucikan, kuduskan setiap kami. Kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus nanti ya Bapak, biar Tuhan layakan setiap kami. Bapak, saat ini kami mau duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, mampukan hamba untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Yang bukan daripada Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Urapi siap anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh punya hati dan telinga sebagai seorang murid yang mau mendengar dan diajar oleh kebenaran firman-Mu. Bapak, berbicaralah, ambil alih saat ini. Kau yang berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami siap mendengarkan Engkau ya Bapak. Di dalam nama Yesus. Mari siap kita yang siap. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur buat hari ini. Kesempatan boleh kembali melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat Ibu Gembala, buat tim pastoral, para pengerja dan jemaat Tuhan. Kami mengucap syukur. Saudaraku, saat ini aku diingatkan untuk kita tetap mengucap syukur bagaimanapun keadaan. Apapun, bagaimanapun keadaan kita saat ini, yuk kita mengucap syukur. Walaupun mungkin kelihatannya lagi nggak baik. Walaupun mungkin kelihatannya lagi nggak asik. Ya, tapi Tuhan bilang, tetap mengucap syukur. Firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 34 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apapun keadaan kita saat ini, Tuhan tetap baik. Amin. Ya, Dia baik banget. Nah, saudaraku, kadang-kadang gini, kita lupa mengucap syukur buat hal kecil. Ya, kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat hal yang menurut kita ukuran kita tuh besar. Ya. Kadang-kadang untuk hal kecil kita tuh lupa mengucap syukur loh. Saudara pernah mengucap syukur gak bisa jalan? Kayaknya biasa aja ya, bisa jalan, dari kecil kita bisa jalan. Tapi saat ini, saya bisa jalan, saya mengucap syukur saudaraku. Saya pernah ada di satu momen, saya cuma bisa jalan beberapa langkah, beberapa puluh langkah. Sakit di kaki, narik sampai dari pinggul sampai ke kaki. Saya nggak bisa jalan saudaraku. Jalan di mall nggak jadi enak, malah sakit banget. Semakin narik semakin sakit. Ya, satu kali ketika saya masih mengalami itu,
saya dan keluarga suami pergi ke BSD. Di sana saya melihat seorang pemulung, ya, udah tua, bawa hasil pulungan dan jalan kaki. Saya iri sama dia. Saya bilang, aduh, enak banget bisa jalan sambil bawa barang, jalan dengan gagahnya tanpa rasa sakit seperti yang saya derita. Di situ saya mengucap syukur. Nah, saudaraku, dari situ saya belajar mengucap syukur untuk hal yang kelihatannya kecil sekalipun. Kita bisa nafas lancar, mengucap syukur saudara. Banyak yang nafasnya pendek-pendek. Mau nafas panjang dia gak bisa, nyeri dadanya. Mengucap syukur. Mengucap syukur bisa tidur nyenyak. Banyak orang duitnya banyak tapi gak bisa tidur nyenyak. Dia harus beli obat yang semakin lama dosisnya semakin tinggi. Cuman untuk tidur nyenyak, betul? Ada yang pernah dengar itu? Nah, bisa tidur nyenyak, mengucap syukur. Ya. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, ucap syukur. Ya. Sekarang seringkali kita nyepelein. Ketika yang kita tiba-tiba nggak bisa, kita baru ingat, oh iya ya. Ternyata tuh bisa jalan tuh berharga ya. Ternyata bisa nafas lancar tuh berharga ya. Pernah nggak lo mengucap syukur buat hal itu? Ya kan? Nggak usah ngomong isi dompet dulu deh. Nggak usah. Nggak usah ngomong punya rumah dulu deh. Ya, bisa nafas lancar aja ngucap syukur. Betul. Nggak nyeri dada aja udah ngucap syukur saudara. Ya. Kita bisa ada saat ini. Di tempat ini. Ngucap syukur. Banyak orang mau ibadah nggak bisa. Banyak orang mau ibadah nggak bisa. Ya, kalian bisa pelayanan, ngucap syukur. Banyak mau pelayanan nggak bisa. Seperti itu. Selagi kita bisa saudaraku, saya mau ingetin, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Selagi kita bisa melayani, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Bulan-bulan ini gereja kita sedang mengingatkan sangat tentang melayani. Ya, melayani enggak harus di gereja. Dimanapun kita ada, itu adalah lahan kita untuk melayani. Itu adalah tempat kita melayani. Ya, ibu rumah tangga bisa melayani. Itu tidak kurang value-nya dibanding pendeta yang berdiri di sini, saudaraku. Ya, tapi lakukan bagian kita sebaik mungkin. Lakukan yang terbaik. Apa yang menjadi bagianmu? Kerja di kantor, lakukan yang terbaik. Slide-nya boleh dibuka? Untuk kita bisa melakukan yang terbaik, saudaraku. Saya diingatkan bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik. Kita harus punya kasih. Kita harus punya cinta. Kasih itu memampukan. Ya, kasih itu memampukan, saudara. Kasih itu memampukan kita memberi. Walaupun kita lagi pas-pasan, tapi karena kita ada kasih Tuhan, ya kita nggak pikir tuh bentar lagi kita bayar PLN, ya. Tapi Tuhan gerakan untuk menolong saudara kita yang sedang butuh, ya. Ketika Tuhan gerakan, itu berarti Tuhan punya rencana. Tuhan mau kita untuk bergerak. Kita nggak akan bisa bergerak kalau kita nggak punya kasih, saudaraku. Amin. Ya, kasih itu memampukan untuk kita menolong, untuk kita bisa mengampuni orang. Nah, itu butuh banget kasih. Ya, kasih itu bikin kita jadi kuat. Kasih itu memampukan kita menyelesaikan apa yang kita sudah mulai. Kadang-kadang gini, banyak orang hebat untuk memulai sesuatu, tetapi kurang pintar untuk menyelesaikannya. Benar? Banyak orang seperti itu. Ketika kecewa di tengah jalan, dia akan berhenti dan tidak menyelesaikan. Nah, cuman kasih yang bisa memampukan kita menyelesaikan itu semua. Cuman kasih yang bisa membuat kita bisa mengampuni orang. Bisa minta maaf sama orang walaupun kita nggak salah. Ya, cuman kasih yang bisa bikin kita seperti itu. Cuman kasih yang bisa bikin kita sampai di sini. Cuman karena kasih Tuhan bisa kita sampai di sini walaupun hujan. Ya, saudaraku. Cuman kasih yang bisa bikin kita rendah hati.
melakukan kehendak Tuhan. Bahkan melakukan yang sepertinya kita nggak mampu. Pernah nggak untuk satu hal, sepertinya saya nggak bisa mengampuni orang ini. Nggak bisa. Terlalu sakit, terlalu dalam dia menghina saya dan keluarga saya. Pernah dengar cerita seperti itu? Tapi kalau kita punya kasihnya Tuhan, ya, kalau kita ngerti Tuhan itu seperti apa, Tuhan itu maunya apa, ya, kita akan mampu, saudaraku. Ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita dimampukan mengerti kehendaknya Tuhan, melakukan kesenangannya Tuhan, dimampukan untuk mematikan kedagingan kita. Ya. Berusaha semaksimal mungkin hidup sesuai firman Tuhan. Saudara, saya lagi belajar. Firman Tuhan enggak cuma untuk saya dengar. Ya, mungkin saya ada beberapa ayat yang saya tahu. Ya, tapi saya lagi belajar bisa menjalaninya. Ya, lakukan firman Tuhan, saudaraku. Ketika firman Tuhan bilang berbagi, ya, berbagilah. Ketika firman Tuhan bilang mengampuni, mengampunilah. Ketika firman Tuhan bilang jangan khawatir, percayalah sama Tuhan. Gak perlu kita khawatir. Seperti itu. Berusaha semaksimal mungkin untuk bisa hidup kudus dan berjaga-jaga. Ya. Kita dimampukan untuk kita bisa mematikan kedagingan. Salah satunya untuk mematikan kedagingan apa? Menjaga perkataan. Ya. Slide berikutnya. Tentang menjaga perkataan. Nah, saat-saat ini kita sedang memasuki kalender Ibrani yang baru yang namanya Peyvav, ya, yang namanya Peyvav tahun 5786, ya, kalender Ibrani 5786 Peyvav, yaitu periodenya 23 September kemarin 2025 sampai 12 September 2026. Kita ada dalam periode Peyvav. P mewakili angka 80, 86. P mewakili angka 80, sedangkan Vav mewakili angka 6. Kita bicara tentang P dulu nih, tentang mulut. P itu menggambarkan mulut, ya, itu. Bahwa mulut, Tuhan mengingatkan kita, mulut harus dipakai untuk lebih banyak memperkatakan hal-hal surgawi ketimbang tentang hal yang duniawi. Pakailah mulut kita untuk memuliakan Tuhan dan saling membangun dalam iman. Ya. Mungkin kita dulu agak-agak kelancaran mulut kita, ya. Benar gak sih? Ya. Kalau yang namanya mulut itu memang harus direm. Gak bisa mulut memuliakan Tuhan kalau kita nggak belajar ngerem. Benar nggak? Pada dasarnya mulut kita ini udah terbiasa untuk terlalu lancar gitu. Nggak ada remnya. Nah, belajarlah untuk ngerem. Biasakan yang dulu biasanya berkata-kata kotor, kata nggak sopan, ya. Sekarang seringkali di kalangan anak muda ada satu sebutan, maaf ya, kayak nyebut anjing itu kayak sebutan panggilan. Ada ya, seringkali kalau di YouTube ya, sorry. Ya, nah mungkin itu lagi keren di kalangan anak muda. Maaf contohnya, enggak anjing gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, saudaraku, yang seperti itu enggak usah diikutin. Anak muda, amin? Enggak usah. Kita enggak menjadi lebih keren dengan kita ngomong seperti itu. Betul ya? Dan pula kayaknya enggak sejahtera juga kita mendengarnya gitu. Ya, gitu. Jadi jaga mulut kita.
Biasakan untuk kita bisa memberkati. Ya, perkataan kita belajar memberkati. Walaupun awal-awalnya kayaknya kaku, aneh banget nih ngomong kayak gini, aneh banget nih, bukan gua banget nih. Ya, tapi biasain. Ya, sehari 2 hari biasain. Kalau udah sekian hari kita biasa, itu menjadi biasa buat kita. Gitu. Mungkin awal-awalnya memang kaku sih. Ya. Jadi pakai mulut kita untuk memuliakan Tuhan dan saling membangun dalam iman. Berikutnya tentang faf. Oh sorry, ada ayatnya. Efesus 4 ayat 29, slide berikutnya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya. Melalui mulut kita, melalui omongan kita, orang bisa dapat kasih karunia loh. Orang bisa diingatkan loh, orang bisa disadarkan loh, dan kembali kepada Tuhan. Betapa mulut kita itu sangat berkuasa. Ya, jangan kadang-kadang ini banyak keluar kutuk dari mulut gitu loh. Ya, belajar. Ayat berikutnya. Matius 12 ayat 36 sampai 37 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi harus hati-hati menggunakan mulut. Ya. Slide berikutnya. Sekarang tentang faf. Faf yang mewakili angka 6 memiliki bentuk seperti paku atau kait penghubung, ya. Modelnya seperti paku atau kait penghubung. Yang menggambarkan terhubungnya Allah dengan umat manusia, Allah dengan kita melalui Yesus Kristus. Kita sebagai manusia mendapatkan keselamatan yang kekal karena Tuhan Yesus yang telah mati dan menderita luar biasa bagi kita. Kita menerima keselamatan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik. Ya. Jadi faf ini seperti pengait, penghubung, ya. Tuhan Yesus sebagai penghubung kita sama Allah Bapa. Ya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Ya, itu artinya apa? Hidup kita bukan milik kita lagi. Ya, karena Tuhan udah bayar lunas. Nggak ada tuh, ini kan hidup-hidup gue, badan-badan gue, terserah gue, nggak bisa. Gitu. Seperti itu. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ayat berikutnya. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku, kita diingatkan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jangan sembarangan, nggak usah ikut-ikut tren yang nggak penting. Ya, TikTok yang kadang-kadang TikTok nggak jelek, tapi banyak yang mempermalukan Tuhan. Benar gak sih? Kalau aku banyak melihat dan sedih gitu loh. Kok makin sekarang seperti itu, terlalu banyak yang gak pantas. Ya, anak Tuhan gak usah ikut-ikutan, amin. Amin ya, saya percaya kita semua bisa menimbang-nimbang mana yang pantas untuk kita bisa jalankan, mana yang enggak. Ya, nggak usah ikut-ikut tren, itu nggak penting. Berikutnya tentang lakukan yang terbaik. Tadi yang pertama adalah miliki kasih karena kasih memampukan kita. Yang kedua, tidak memberi yang sisa. Gimana kita bisa mau ngasih yang terbaik? Kalau kita sayang sama yang terbaik itu dan kita kasih yang sisa, gak bisa. Di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44, saya bacakan.
tentang persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudaraku, belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Ya, ingat waktu Bapak Ibu teman-teman pacaran awal-awal. Ya, itu kan ketika awal-awal pacaran kita tuh pasti dong mau ngasih apa yang paling bagus buat pacar. Bener gak? Ya kan? Cowoknya suka ayam goreng bagiannya dada, nggak mungkin kan kita ngasihnya sayap dadanya lo yang makan. Bener gak? Gak mungkin. Pasti dadanya walaupun kita suka dadanya buat pacar deh gitu. Bener ya? Seperti itu ya? Ya, seperti itu. Ya, awal-awal kita pacaran itu manis. Ya, maunya nyenengin, ngasih yang terbaik. Tampil cantik di depan pacar, bener gak? Bener. Bener kan? Iya. Kita punya apa? Pikirin nih, kita punya segini, kita punya ini. Oh bisa nih buat pacar saya gitu kan ya. Udah seneng nih gitu. Maunya nyenengin, bener gak sih? Mau memberi yang terbaik, gak yang sisa. Ibu-ibu punya anak, gak mungkin kan ngasih ikan yang kecil dan berduri. Ikan badeng buntutnya dikasih, gak mungkin dong. Pasti mau ngasih bagian besar dan dagingnya. Itu emak-emak biasanya. Baik banget sama anaknya. Ya. Jadi anak-anak nih ya, kalau ada emak-emak kalian makanya bagian kepala. Bukan berarti dia doyannya kepala, bukan. Bukan ya, benar gak sih? Bukan berarti dia doyannya kepala, karena dagingnya buat kalian. Tuh anak muda. Gitu. Kalau emak-emak makanya ayam itu yang tulang-tulang punggung gitu ya. Kenapa? Karena anaknya doyannya dada. Makannya ceker, kenapa? Karena anaknya doyannya pahanya. Cekernya kebuang-buang, gak apa-apa deh gue makan itu ceker. Itu pemberian terbaik loh. Ya, mama papa di dunia aja bisa seperti itu. Ya kan? Belajar memberi yang terbaik juga buat Tuhan. Karena Tuhan juga pasti memberikan yang terbaik buat setiap kita, amin. Iya. Belajar gitu. Kita punya pelayanan, kasih yang terbaik. Kasih. Jadi asir yang terbaik. Ya, pemusik, jadi pemusik yang terbaik. Ya kan? Jangan ngasih yang asal-asal. Gitu. Yang ketiga, untuk lakukan yang terbaik. Sadari kalau kita ada, kita bisa cuma karena kasih karunia. Ya, hanya karena kasih karunia. Karena kasih karunia, kita menjadi orang-orang pilihan. Ya, sadar nggak? Kita ada di sini itu kenapa ya? Pasti pada nggak ngerti kenapa ada di sini. Karena Tuhan baik. Saya ada di sini cuma karena Tuhan baik, saudaraku. Kasih karunia banget, apalagi saya bisa dipercaya untuk sharing. Kasih karunia siapalah saya. Gitu. Saya bukan anak orang berada yang seperti apa. Saya orang sederhana. Tapi kasih karunia Tuhan saya dipercaya untuk melayani di tempat ini. Kasih karunia Tuhan juga, siap kita boleh ada di tempat ini.
Setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, lakukan yang terbaik. Ketika kita masih bisa melayani, nggak usah hitung-hitungan sama Tuhan. Nggak usah debat-debatan sama Tuhan. Ya, bilang debat sama Tuhan gini, Tuhan capek, udah dari pagi, siang, sore juga saya jadi singer. Ya Agnes? Oh enggak ya? Nggak usah debat. Sama Tuhan kalau kita debat yang salah pasti kita. Yang gak bersyukur pasti kita. Kalau prinsip saya kayak gitu. Selama saya masih bisa, selama kita masih bisa, walaupun dengan keterbatasan kita, ya mau pelayanan, tapi gak ada ongkos, ada loh yang kayak gitu, saudaraku. Dengan keterbatasan kita, lakukan yang terbaik. Ya. Enggak usah hitung-hitung kita udah melakukan apa buat Tuhan, enggak usah. Kuncinya cuma satu, ya ketika kita melayani, apakah kita sudah melakukan panggilan Tuhan? Karena melayani, kita ada di sini, prinsipnya adalah karena Tuhan yang panggil. Ya, lakukan panggilan dalam hidupmu. Melakukan panggilan buat saya, artinya adalah saya yang mau melayani Tuhan. Saudaraku, saya percaya Bapak Ibu, teman-teman, walaupun ada duduk mendengarkan saya sharing, bukan berarti saya lebih pintar. Bukan berarti Bapak Ibu tidak melayani, enggak. Setiap kita punya areanya masing-masing. Saudaraku, saya mau ingatkan, dimanapun kita ada, ya Tuhan panggil kita untuk melayani Tuhan. Ya, saya mau ingatkan kalau melayani Tuhan adalah satu kehormatan. Ya, melayani Tuhan adalah satu kehormatan. Apa maksudnya? Sebenarnya kita nggak layak. Sebenarnya kita nggak layak. Sebenarnya kita nggak bisa. Tapi menjadi layak karena Tuhan. Karena Tuhan yang memampukan. Tuhan yang mengurapi. Saya nggak bisa bicara di sini, saudaraku. Pada dasarnya dulu saya adalah orang yang gagap. Gagap segagap-gagapnya. Sampai dulu waktu kecil saya main bekel aja, tahu bekel ya? Bekel, tahu? Bola yang mental-mental itu. Gagap sampai untuk melempar bola bekel. Lu bayangin deh. Bukan cuma ngomong, ya. Main bekel, ngapain, itu gagap. Nggak bisa gerak. Sampai segitunya saya nggak bisa lempar bola bekelnya. Saya nggak ngerti kenapa seperti itu. Ya, saya adalah seorang yang gagap dulunya. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan proses melalui seorang guru bahasa Inggris. Guru les saya dulu. Dia segitu sabarnya ngajarin saya, ayo Desi bisa. Ayo Desi bisa deh. Saya paling benci pelajaran dulu. Kalau disuruh ngebaca yang keliling. Dari ujung satu, suruh baca itu artikel. Akhirnya kan nyampe dong ke saya. Masih jauh aja saya udah deg-degan saudara. Itu orang gagap deritanya seperti itu. Dan untuk memulainya itu sulit dan luar biasa stresnya saya. Gak bisa. Tapi karena Mister itu yang begitu sabar, akhirnya bisa pelan-pelan, akhirnya seperti ini. Gitu. Ya, melayani adalah satu kehormatan. Kenapa harus kita yang dipakai? Tuhan bisa pakai siapa aja. Tuhan bisa pakai orang di luar sana. Tapi kenapa Tuhan mau pakai kita? Itu satu kehormatan. Ya. Jadi jangan pernah tolak pelayanan. Apapun kecil besar kerjakan dengan sukacita. Amin. Yang mau bilang amin. Puji Tuhan. Berikutnya. Melayani adalah satu kehormatan. Ya, ada rencana Tuhan dalam hidup setiap kita. Di MDPJ bulan Oktober, Pak Niko cerita, ketika itu dia masih menjadi WL, ya, masih menjadi worship leader. Dia bilang sewaktu dia sedang memimpin pujian dan penyembahan di kota Surabaya saat itu. Seorang hamba Tuhan dari Belanda menubuatkan dia bilang kalau Tuhan berkata bahwa Tuhan telah memilih Pak Niko
untuk menjadi alatnya, untuk membawa umatnya masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sejak saat itu Pak Niko menyadari tugas dia adalah membawa jemaat masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk bertemu dan mengalami Tuhan. Itu rencananya Tuhan buat hidup Pak Niko. Ada tugas dalam hidup dia. Begitu juga sama kita. Ya, Tuhan punya rencana dengan hidup kita. Tuhan punya rencana dengan hidupmu. Tuhan mau pakai hidupmu. Ya. Berjalan sesuai tuntunannya Tuhan, engkau akan menemukan Tuhan mau lakukan apa sama hidup saya. Tuhan mau lakukan apa sama hidup kita. Seperti itu. Berikutnya, slide berikutnya tentang pelayan Tuhan. Kita kan pelayan Tuhan nih semuanya, benar? Pelayan Tuhan itu adalah kasih karunia. Kasih karunia. Jadi nggak bisa dibeli. Kasih karunia mau beli pakai apaan? Benar ya? Yang kedua, pelayan itu atas panggilannya Tuhan. Nggak bisa kita yang atur. Ya, itu atas panggilannya Tuhan. Nah, di alam roh, setiap panggilan kita, tugas kita masing-masing, itu ada surat tugasnya loh. Saya kasih tahu nih, di alam roh. Ketika Ibu Kasiada punya tugas, Tuhan udah siapkan surat tugas. Ada tugasnya tertulis, Kasiada Maruhawa, tugasnya tuh apa? Tuhan segitu detailnya sama hidup kita. Apa tugas kamu di dunia ini? Ya. Dan kita harus menyelesaikan bagian itu. Apa yang menjadi tugas kita? Yang mau menyelesaikan bilang amin. Iya. Kalau kita melayani atas panggilan Tuhan, artinya kita diutus. Ya, kita diutus sama Tuhan. Kalau kita diutus sama Tuhan, artinya apa? Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Dia bertanggung jawab. Setiap proses dalam hidup kita, Tuhan yang pimpin. Karena apa? Kita diutus sama Tuhan. Karena dia yang jadi komandan kita. Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Ya, jadi enggak usah khawatir akan hidupmu, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai, karena semuanya Tuhan sediakan. Nggak usah khawatir nanti anak saya makan apa. Nggak usah khawatir bulan depan bisa bayar kontrakan apa enggak. Nggak usah khawatir kenapa suami saya belum pulang-pulang. Lakukan saja bagianmu, doa. Amin. Tuhan bertanggung jawab. Pelayan Tuhan, itu suka-sukanya Tuhan. Yang ngatur siapa? Tuhan, bukan saya, bukan kita. Ya, Tuhan akan tempatkan kita untuk melayani. Ada yang namanya tubuh Kristus. Tahu? Tubuh Kristus pernah dengar? Tubuh Kristus. Ada yang Tuhan tempatkan melayani. Kalau tubuh Kristus bukit sebagai leher. Ada yang sebagai tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi tulang. Ya. Yang namanya tangan, jangan pengen jadi mata. Nah, lakukan bagiannya. Amin. Ya. Yang namanya leher, jangan pengen jalan. Punya tugasnya masing-masing. Seperti itu. Ya. Nah, semuanya disatukan menjadi tubuh Kristus. Ketika kita melayani, melakukan bagian kita dengan baik, dengan sukacita karena Tuhan, lakukan untuk menyelesaikan bagian kita, tubuh Kristus itu akan terbangun. Saling melengkapi. Ada matanya, ada kepalanya, ada lehernya. Seperti itu. Ya. Dimanapun kita ditempatkan, itu adalah area pelayanan kita. Berikutnya, pelayan Tuhan harus rendah hati. Kita nggak bisa melayani kalau kita sombong. Nggak usah bawa-bawa status sosial, nggak usah pakai jubah. Kalau istilah ini tuh jubah ya, apa kebanggaan ketika kita melayani. Rendah hati. Ya, karena apa? Semuanya karena Tuhan. Amin. Slide
Berikutnya. Ini dia. Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu siap siaga. Sebab anak manusia datang pada saat yang enggak kamu duga. Ya. Lakukan bagian kita yang terbaik. Ya. Siap siaga. Karena kita enggak tahu kapan Tuhan datang. Ya. Harusnya ketika Tuhan datang tugas kita udah selesai. Harusnya seperti itu. Jadi lakukan saja yang terbaik. Dunia boleh bilang apapun. Dunia boleh bilang kamu gagal. Dunia boleh bilang, kamu gagal kamu. Anak lu gak berhasil. Dunia boleh bilang seperti itu. Dunia boleh bilang kamu orang miskin. Dunia boleh bilang kemana ya laki lu gak pulang-pulang. Ya, dunia boleh merendahkan kita. Penyakit boleh gak sembuh-sembuh saudaraku. Ya. Gak apa-apa, jangan kecewa. Apapun keadaan kita saat ini, jangan pernah kecewa. Lakukan bagian kita, berikan yang terbaik. Ya, asal ada Tuhan bareng kita saudaraku, amin. Tetap berdoa, tetap setia, tetap lakukan bagianmu dan biarkan Tuhan yang menyelesaikan bagiannya. Benar? Tuhan yang akan melakukan sisanya. Maka semua akan indah pada waktunya. Amin. Puji Tuhan. Saya belajar saudaraku dan saya mau setiap kita terus bertumbuh ya. Terus bertumbuh dalam iman, dalam percaya sama Tuhan. Ya. Enggak cuma segitu-gitu aja, bergerak firman Tuhan dilakukan gitu. Jangan menjadi orang yang tahun ke tahun visi gereja aja udah berubah tapi kita enggak berubah-berubah. Ya kan? Ya, kita harus menjadi seorang yang bertumbuh. Mulailah melayani. Ya, buka hati. Siapkan dirimu untuk dipakai Tuhan. Amin. Yang mau bilang amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan saya boleh sharing. Saya enggak bicara banyak. Udah banyak belum? Enggak ya. Oke, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya menjadi berkat. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang WL Singer, pemusik. Saya undang bangkit berdiri. Sudah dapat perjamuan semuanya? Sudah terima semuanya? Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan mau supaya kita makan dan minum dengan cara yang benar. Ya, kalau dari kita ada yang Tuhan ingatkan, mari kita introspeksi. Kalau ada yang Tuhan ingatkan, dosa yang belum selesai, mari datang pada Tuhan dan minta ampun. Supaya kita dilayakkan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan. Kiranya boleh menjadi kekuatan buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan yang begitu berlimpah. Kami mau buka hati kami, hidup kami untuk Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk melayani, untuk melakukan bagian kami. Dan Kau mendapatkan kami setia ketika Engkau datang yang kali kedua. Saat ini ya Bapa, kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Sucikan dan kuduskan layakan siap kami Tuhan. Layakan kami untuk menyatu dengan tubuh dan darah Kristus.
Ampuni setiap dosa pelanggaran kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Katakan pujian ini. Ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Katakan ini sebagai doamu kepada Ku Tuhan. relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Katakan lagi, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Sekarang siapkan hatimu untuk menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin, mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan dengan suaramu. Terima kasih, Terima kasih ya terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih Terima kasih buat pengorbananmu, waktu Yesus. dan darahmu. Ku bersyukur buat kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yes, haleluya. Haleluya. Bapak terima kasih. Terima kasih untuk korbanmu Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darahmu sehingga kami semua diselamatkan. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu sehingga kami disembuhkan. Kami dipulihkan, kami diampuni. Nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Dan kami diangkat Tuhan ketika Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kekuatan yang baru turun atas setiap kami. Kekuatan yang baru turun atas setiap kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa di surga. Haleluya. Sekarang angkat tanganmu dan arahkan kepada Tuhan. Arahkan hati kepada Tuhan dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Kasih karunia berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai dengan Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Menyebut kita semua di awan-awan yang permai. Dan kita semua kedapatan setia adanya. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara bisa bersatu di sejenak mengucap syukur atas ibadah sore malam hari ini. Selamat melayani Bu. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Sampai jumpa di minggu depan.